Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Bapak Robi Sepria SPDI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat dan logika, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Salawat beriringkat salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Dr. Rosenda dan teman saya Imam Wahyudi. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang telah kami buat dengan judul Konsep Kritisisme Immanuel Kant. Sebelum saya masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan membahas sedikit tentang biografi dari Immanuel Kant. Immanuel Kant dilahirkan di Königsberg, Kerajaan Prusia pada 22 April 1724 dan meninggal dunia di Königsberg, Kerajaan Prusia pada 12 Februari 1804 pada umur ke-79 tahun. Kota itu sekarang bernama Kaliningrad di Rusia. Kant berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Ketika Kant masih muda, usaha ayahnya bangkrut. Kehidupan mereka harus didukung oleh keluarga besar orang tuanya. Kant dikenal dengan sosok penuh dengan kerendahan hati dan sangat disiplin. Baiklah, kita masuk ke pembahasan tentang rasionalisme dan empirisme. Aliran rasionalisme yang bertolak dari akal atau rasio. Para filsuf aliran ini berpendapat bahwa wujud hakiki adalah wujud yang kita rasionalisasikan. Mereka juga berpendapat bahwa sumber dari pengetahuan yang meyakinkan adalah akal, sedangkan pengetahuan persepsi atau indrawi tidak mencapai derajat pengetahuan yang meyakinkan. Aliran empirisme yang bertolak dari persepsi dan pengalaman indrawi, baik mereka yang memperluas kawasan pengetahuan manusia sehingga menjadikan pengalaman indrawi dan keaktifan jiwa sebagai sumbernya. Kedua aliran itu berbeda dalam titik tolak pijakan. Porsi perbedaan antara kedua aliran ini semakin menajam pada abad ke-17 dan 18 Masehi. Kemudian datanglah kritisisme yang diusung oleh Immanuel Kant yang menggabungkan kedua aliran itu dan menggariskan satu filsafat uang menengahi akal dan pengalaman indrawi. Filsafat ini tidak murni rasional dan juga tidak murni empirik, namun menggabungkan antara unsur-unsur dari kedua aliran. Akan tetapi, mengapa filsafat ini dinamakan dengan filsafat kritisisme? Kritik adalah salah satu cara untuk memverifikasi berbagai pendapat dan membebaskan berbagai pemikiran dari keyakinan sebagai pemikiran-pemikiran yang mantap tak berubah. Kritik juga merupakan satu jenis analisa, di mana seorang pengkritik akan menganalisa satu konsep atau ide atau ungkapan untuk menjelaskan kebenaran dan kesalahan yang ada padanya. Apa-apa yang bisa diketahui manusia hanyalah yang dipersepsi dengan panca indera. Lain dari itu merupakan ilusi saja, hanyalah ide. Semua yang dilakukan manusia harus bisa diangkat menjadi sebuah peraturan umum. Hal ini disebut dengan istilah imperatif kategoris. Contohnya yaitu orang sebaiknya jangan mencuri, sebab apabila hal ini diangkat menjadi peraturan umum, maka apabila semua orang mencuri, masyarakat tidak akan jalan. Yang bisa diharapkan manusia ditentukan oleh akal budinya. Inilah yang memutuskan pengharapan manusia. Ketiga, pertanyaan yang ada di atas bisa digabungkan, ditambahkan menjadi pertanyaan yang keempat. Apa itu manusia? Belakangan ini, Immanuel Kant lebih dikenal sebagai tokoh kritisisme filsafat. Filsafat kritis yang ditampilkannya bertujuan untuk menjembatani pertentangan antara kaum rasionalisme dengan kaum empirisme. Bagi Kant, baik rasionalisme maupun empirisme belum berhasil membimbing kita untuk memperoleh pengetahuan yang pasti, berlaku umum, dan terbukti dengan jelas. Kedua aliran itu memiliki kelemahan yang justru merupakan kebaikan bagi kelanjutan masing-masing. Bagi Kant, pengetahuan yang dihasilkan oleh kaum rasionalisme tercermin dalam putusan yang bersifat analistik a priori, yaitu suatu bentuk putusan di mana predikat sudah termasuk dengan sendirinya ke dalam subjek.
Sedangkan pengetahuan yang dihasilkan oleh kaum empirisme tercermin dalam putusan yang bersifat sintetik a posteriori, yaitu suatu bentuk putusan di mana predikat belum termasuk ke dalam subjek. Dengan melihat kebaikan sekaligus kelemahan yang terdapat antara dua putusan tersebut, Kant memadukan keduanya dalam satu bentuk putusan yang sintetik a priori, yaitu suatu putusan yang bersifat umum, universal, dan pasti. Kant menunjuk pada 3 bidang sebagai tahapan yang harus dilalui, yakni bidang indrawi, akal, dan rasio. Menurut Kant, pengetahuan yang mutlak benarnya memang tidak akan ada bila seluruh pengetahuan datang melalui indera. Akan tetapi, bila pengetahuan itu datang dari luar akal murni, yang tidak bergantung pada pengalaman, bahkan tidak bergantung pada indera yang sebenarnya a priori. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Imam Wahyudi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imam Wahyudi Al-Hakim, dan saya akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh saudari Tri Okta mengenai Immanuel Kant. Dan dalam pembahasan kali ini, saya akan memfokuskan kepada karya-karya yang telah dibuat oleh Immanuel Kant terkait kritisme. Baik, yang pertama ada kritik atas rasio murni. Kritik atas rasio murni adalah usaha yang dibuat oleh Immanuel Kant untuk memperdamaikan rasionalisme dan empirisme. Nah, mengapa ia memperdamaikan rasionalisme dan empirisme? Apakah mereka sebelumnya saling bergaduh atau saling bertolak belakang? Ya, dulu orang memiliki dua pandangan ideologi yang berbeda. Yang pertama ada orang yang berpikir ideologi tentang rasionalisme, dan yang kedua ada empirisme. Yang pertama ini orang berpikir bahwa ilmu itu didapat dari rasionalisme atau disebut dengan berpikir. Dan yang kedua adalah orang yang berpikir bahwa ilmu itu didapat dari empirisme atau disebut dengan pengalaman. Nah, jadi bagaimana cara Immanuel Kant untuk menyatukan empirisme dan rasionalisme? Yang mana saat itu ideologi antara empirisme dan rasionalisme itu terpisah. Lalu bagaimana cara Immanuel Kant untuk menyatukannya kembali? Nah, lalu disitulah Immanuel Kant membuat 3 taraf, tingkatan-tingkatan untuk menyatukan rasionalisme dan empirisme. Apa saja dia? Yang pertama ada taraf indrawi, yang mana taraf indrawi adalah pengenalan yang ditangkap oleh indera kita. Nah, itu yang pertama, taraf indrawi. Yang kedua ada taraf akal. Taraf akal ini adalah yang mana indera yang ditangkap oleh kita lalu disampaikan kepada akal kita, ditangkap oleh akal kita, sehingga terbentuklah sebuah keputusan-keputusan. Nah, jadi dari indera masuk ke akal lalu menjadi sebuah keputusan. Nah, lalu apa lagi? Yang ketiga ada taraf rasio. Taraf rasio itu adalah bagaimana keputusan yang telah disampaikan oleh akal lalu diambil kesimpulannya. Nah, jadi antara indrawi, akal, dan rasio ini sangat berkaitan sekali. Ini saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Karya Kant selanjutnya adalah kritik atas rasio praktis. Maksudnya adalah rasio-rasio yang mengatakan apa yang harus kita lakukan, atau juga disebut dengan sebuah perintah, yang mana perintah ini terbagi ada 2. Yang pertama imperatif hipotetis, yang kedua ada imperatif kategoris. Apa itu hipotetis? Maksudnya adalah perintah yang mengemukakan suatu perbedaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, jadi apa itu kategoris? Kategoris adalah suatu perintah yang mutlak, yang tidak goyah. Nah, jadi tidak mengenal saya melakukan itu kenapa, atau emangnya kalau saya melakukan itu untuk apa. Nah, jadi tidak mengenal seperti itu. Jadi kita sebuah keharusan untuk melakukan sebuah perintah itu. Apa contoh perintahnya? Maksudnya adalah yang pertama kebebasan kehendak, yang kedua imortalitas jiwa, dan yang ketiga yang sangat penting
adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karya Ken yang terakhir adalah kritik atas daya pertimbangan. Maksudnya adalah penyesuaian antara karya-karya sebelumnya. Apa saja karya-karya sebelumnya? Sebelumnya ada yang murni dan praktis. Nah, jadi daya pertimbangan ini adalah yang menyesuaikan antara dua karya-karya sebelumnya, atau bisa disebut dengan finalitas. Nah, jadi menurut Ken, finalitas itu ada dua, finalitas subjektif dan finalitas objektif. Nah, apa itu finalitas objektif? Apa itu finalitas subjektif? Nah, jadi saya berikan contoh. Contohnya ada seseorang yang sedang menyampaikan sebuah materi. Nah, jadi yang dikatakan subjektif adalah orangnya, yang dikatakan objektif adalah materinya. Nah, baiklah, itu yang bisa kami sampaikan. Maka berakhirlah video ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.